Zaman makin maju, kamu perlu cari kerja. Modal handphone gak pakai lama, langsung job street aja. Cepat dapat kerja, nggak jadi beban keluarga. Dari startup sampai unicorn, tinggal kamu pilih mau kerja di mana. Jangan sampai telat, cari tahu cepat-cepat. Job street virtual karir, jangan sampai terlambat. Mau karir digital marketing atau coding buat bikin gaming, langsung daftar nggak pakai pending. Duit banyak gaya jadi bling bling. Virtual karir fair dari Job Street yo hadirin 9 sampai 11 Maret, let's go gasin. Ayo dicek aja, jangan lupa kamu pantengin. Siapa tahu langsung kerja, gampang bebas jauh dari drama. Daftar Job Street Virtual Career Fair, dapat kerja hidup jadi fair. Ikutin aja Virtual Career Fair, karena Job Street itu memang care. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Selamat siang teman-teman semuanya, selamat datang di acara Virtual Career Fair terbesar di Asia dengan Job Street. Salah satu rangkaian acara dari Virtual Career Fair ini adalah webinar. Siang ini kita kedatangan Mbak Olivia Darmawan gitu yang akan berbicara mengenai building career in IT industry in demand tech jobs in 2022. Sebelum kita mulai, ada beberapa do's and don'ts gitu ya yang kita harapkan teman-teman semua bisa sama-sama jalankan supaya acara kita berjalan dengan lancar. Seperti yang ada di layar kita, teman-teman bisa baca do's and don'ts-nya hari ini. Yang harus diingat adalah jika nanti teman-teman ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui fitur chat. Mohon menggunakan format dengan nama perusahaannya atau universitasnya, dan pertanyaannya. Lalu juga teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan 350.000 koin investasi di Coinworks. Hadiah akan dikirimkan ke email yang sama yang diregistrasikan di Zoom ini, teman-teman ya. Jadi lumayan ya, dapat 350.000 koin investasi di Coinworks. Sebelum kita mulai presentasi dari Mbak Olivia, mungkin saya ingin memperkenalkan sekilas gitu ya background-nya Mbak Olivia Darmawan. Jadi Mbak Olivia ini adalah seorang HR profesional yang berspesialisasi di talent acquisition, branding, partnership, dan assessment, terutama di seputaran teknologi industri. Saat ini Mbak Olivia ini adalah sebagai Recruitment and Assessment Manager dari Metro Data Group, salah satu perusahaan ICT terbesar di Indonesia. Tanpa berlama-lama, mungkin saya silahkan Mbak Olivia untuk melanjutkan ya. Mbak Olivia, silakan Mbak Olivia. Ya, selamat sore, thank you Mbak Wi. Halo. Ya, selamat sore Mbak Wi. Yes, silakan Mbak. Jadi ada hal menarik apa aja nih yang mau disampaikan untuk teman-teman? Oke, ya, thank you Mbak Wi untuk waktunya, juga dari Job Street untuk kesempatannya pada sore hari ini. Mungkin saya ingin menyapa juga teman-teman yang sudah bergabung. Selamat sore, semoga semua sehat selalu ya di tengah-tengah cuaca panas ini. Saya nggak tahu nih ya di tempat teman-teman ya, di tempat saya cuacanya cukup panas hari ini. Sama, panas jadi, juga nih Mbak di sini. Sama ya Mbak Wi ya. Jadi semoga semua sehat-sehat gitu ya. Mungkin tadi Mbak Wi udah sekilas kenalin saya, cuman nggak afdol nih kalau saya nggak memperkenalkan diri sendiri juga. Jadi basically sebelum saya akan sedikit menjabarkan gitu ya, sharing ke teman-teman terkait how to building your career in IT industry in demand jobs tech di tahun 2022 ini.
saya pengen memperkenalkan, saya Olivia, biasa dipanggil Olive. Saya saat ini di Metro Data Group. Metro Data Group sendiri adalah perusahaan dengan kami punya tagline itu adalah digital solution provider and technology innovator. Jadi basically dari namanya aja sudah ketahuan kami adalah perusahaan yang arahnya teknologi, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman tahu beberapa anak usaha Metro Data, kami punya Mitra Integrasi Informatika, kami punya Sinex Metro Data Indonesia, kami juga ada Solsius Indonesia, My Icon Technology, dan juga Sinergi Transformasi Digital. Jadi basically Metro Data sendiri sudah berdiri sudah lama, teman-teman. Jadi kami adalah perusahaan yang sudah well established dari tahun 1975. Udah lama ya, bentar lagi kami berulang tahun by the way. Jadi tahun ini kita berulang tahun ke-47. Jadi memang kalau teman-teman... Kapan ulang tahunnya Mbak Metro Data? 25 April Mbak Uwi. 25 April, sebentar lagi ya. Sebentar lagi, betul. Jadi ya memang kami perusahaan yang sudah well established. Gitu. Nah mungkin kalau sekilas dari saya perkenalannya itu, supaya nggak berlama-lama Mbak Wi, saya boleh share screen langsung ya untuk Silakan, mulai ya. Mbak. Oke. Oke, apakah sudah tampak Mbak Wi share screen-nya? Sudah. Oke, sudah ya. Thank you. Oke, kita nggak perlu lama-lama ya teman-teman semua ya yang sudah hadir. Jadi basically saya akan sedikit membagikan sharing. Sebenarnya seperti apa sih building career in IT industry gitu ya, termasuk pastinya in demand tech jobs in 2022. Pastinya teman-teman mengikuti acara job fair kali ini di Jobstreet semuanya berharap ingin berkarir di tech gitu ya, karena ini kan salah satu kemarin saya baca tagline-nya tech career virtual ya, virtual career fair ya Mbak Wi ya. Jadi memang arahnya ke teknologi ya untuk kali ini ya, betul ya? Iya, sejalan dengan Metro Data nih ya Mbak Olivia. Iya, ya? betul Mbak Wi. Oke, nah sedikit yang akan saya bahas teman-teman, saya akan bagi menjadi 3 bagian, tapi saya akan mulai dengan sebenarnya apa sih teknologi tren di 2022 gitu ya menurut pandangan beberapa ahli. Sebenarnya banyak banget tech trend yang mungkin sangat berkembang di 2022, tapi saya nggak mungkin jabarin satu-satu, jadi saya hanya akan mengambil beberapa part saja. Nah, ini adalah 5 tech trend di 2022 yang akan saya bahas. Mungkin teman-teman sudah ada yang familiar gitu ya mengenai tren ini. Yang pertama mungkin teman-teman tahu yang namanya hybrid collaboration, atau mungkin saat ini yang teman-teman tahu itu namanya hybrid working. Semenjak pandemi semakin gencar yang namanya hybrid working. Apa sih hybrid working gitu ya? Hybrid working itu berarti kita bisa bekerja dari kantor, kita juga bisa bekerja secara jarak jauh, baik di rumah ataupun kalau sekarang yang lagi ngetren work from anywhere gitu ya. Jadi di mana aja bisa, di Bali, di Bandung atau dimanapun gitu. Nah, hybrid collaboration ini akan menjadi semakin ngetren nih teman-teman di tahun 2022. Karena semakin maraknya hybrid working, otomatis kolaborasi secara hybrid juga sangat dibutuhkan. Company pasti akan berusaha untuk terus menciptakan teknologi untuk dapat mengoptimalkan bekerja dari kantor dan juga bekerja dari jarak jauh. Nah, diharapkan itu juga akan membuat tercapainya yang namanya digital employee digital employee satisfaction gitu ya, experience. Jadi mereka employee ini akan merasa satisfied atau merasakan experience secara digital. Karena kita melihat memang dunia terutama di teknologi sudah berkembangnya ke arah sana. Gitu ya. Nah, dan dengan tercapainya digital employee experience ini kita berharap tentunya hybrid collaboration ini membantu experience itu menjadi lebih fleksibel, kontekstual, dan bebas dari hambatan. Contohnya seperti apa sih? Contohnya misalkan mempunyai satu platform khusus gitu. Banyak company, kami di Metro Data pun menjalankan itu, teman-teman. Jadi kita berusaha kalau dulunya
ada aplikasi-aplikasi yang hanya bisa diakses dari kantor. Nah, semenjak kita hybrid working, kita sudah mulai membuat aplikasi-aplikasi tersebut accessible untuk diakses dari mana saja dan kapan saja. Nah, itu adalah di hybrid collaboration. Nah, yang kedua, tech trend yang akan booming di 2022 pastinya seputar ransomware. Kalau teman-teman tahu ya, virus gitu ya, gampangnya kita sebut virus. Semakin berkembangnya teknologi, tidak menutup kemungkinan juga pastinya ransomware itu semakin berkembang. Dan di 2022 ini, battles against ransomware itu akan semakin gahar, bisa dibilang kali ya, teman-teman ya. Seperti mungkin teman-teman sempat mendengar, membaca beberapa waktu belakangan ini, beberapa company itu kebobolan, tanda kutip. Mereka terjadi kebocoran data, gitu. Data-data yang cukup penting. Ya mungkin teman-teman tahu lah ya, saya nggak akan sebut perusahaan mana, tapi basically pasti cerita itu banyak kalian dengar. Ketika kalian merasa tidak safe, data saya bocor nih, nomor NIK saya bocor, KTP saya, ataupun nomor handphone saya bocor. Nah, hal-hal seperti itu yang di tahun 2022 ini pasti masih tetap menjadi tren. Bagaimana teknologi itu menghadapi yang namanya ransomware. Perusahaan ataupun IT pastinya terus berusaha untuk bisa membuat tidak hanya menghadapi ketika sudah kejadian gitu ya teman-teman, tapi bagaimana mereka juga berusaha memprevent itu supaya tidak kena yang namanya infeksi ransomware, dan juga bagaimana mereka membuat plan untuk mengatasi kalau misalkan ada skenario terburuk amit-amit gitu ya. Nah itu untuk tren di battles against ransomware. Nah yang ketiga, kita ada yang namanya Carbon Matrix in Energy 4.0. Jadi selain Digital Transformation 4.0, ternyata energi itu juga sudah 4.0 gitu Mbak Wi. Gitu. Jadi kita menghadapi yang namanya global warming ya, teman-teman tahu, makanya makin tidak menentu cuaca. Kalau baca berita juga es mencair dan segala macam. Nah, that's why mungkin sebenarnya sudah cukup lama teknologi itu berusaha untuk ke green technology. Mungkin teman-teman yang membaca ataupun nonton gitu ya, dokumenter dan lain sebagainya, tahu apa itu green technology, kayak dunia teknologi itu berusaha untuk membuat part-part mereka juga semakin environmental friendly gitu ya. Jadi kalau di laptop-laptop sekarang ada kayak Energy Star gitu istilahnya. Nah, itu salah satu adalah bagian dari mereka berusaha untuk menyelamatkan bumi kita gitu ya. Termasuk juga bagaimana IT juga bisa membantu untuk kita mengetahui yang namanya emisi karbon atau emisi gas rumah kaca. Contoh IoT gitu ya. Dengan IoT, Internet of Things dan juga auditable tracking itu akan sangat membantu kita mengetahui bagaimana implikasi dari teknologi itu atau apa implikasi dari proses bisnis kita yang dapat mempengaruhi emisi gas rumah kaca. Jadi kita arahnya di 2022 ke sana juga. Jadi selain semakin berkembang teknologinya, tapi juga green-nya juga jalan. Termasuk kita mulai banyak kan ada cloud computing, ada virtualization, jadi mengurangi lah ya dampak-dampak buruk terhadap lingkungan. Nah, yang keempat, intangible value creation. Nah, mungkin ini yang lagi salah satu hot topics buat kita semua gitu ya. Beberapa waktu lagi booming banget yang namanya kripto. Gitu. Kripto, atau Mbak Wi main kripto? Atau gimana Mbak? Saya mainnya ini Mbak, games online Mbak. Oh, games online ya Mbak. Ya berarti basically kalau salah satu contohnya intangible value creation itu ya lebih ke arah digital currency gitu ya teman-teman ya, ataupun ya bisa dibilang pasar digital lah. Jadi kalau secara teknologinya itu adalah kita sebutnya blockchain teknologi. Jadi kalau blockchain teknologi itu akan sangat membantu sekali untuk menjaga atau memberikan tata kelola lah terkait pasar digital dan juga yang namanya digital currency ini. Termasuk decentralization teknologi yang mana kita mulai banyak yang namanya peer-to-peer gitu ya, pertukaran peer-to-peer ataupun
ya macam-macam lah, semua namanya P2P gitu. Nah, di sana blockchain ini akan membantu, karena kan P2P ini tidak ada pihak ketiga ya teman-teman ya. Jadi benar-benar murni pihak pemberi dan penerima, atau pemberi dan peminjam gitulah istilahnya. Nah, di sini kalau kita menggunakan blockchain teknologi itu akan sangat membantu untuk tracking dan juga untuk mengetahui gitu ya, auditnya kapan dan bagaimana secara time stamp-nya untuk proses. Jadi IT sendiri berusaha untuk membangun ke sana. Dan yang terakhir adalah automation as a service. Ini saya rasa teman-teman juga sudah paham, semakin hari semua semakin otomatis. Ya, sekarang tadi dari video pembukaan JobStreet semua sudah bisa lewat handphone gitu ya Mbak Wi. Jadi kita nggak perlu susah-susah ngeprint, susah-susah datang ke kantor ngasih lamaran kerja, hanya perlu tinggal klik di handphone, udah deh nanti tinggal terima panggilan. Jadi basically zaman ya, Bang Olivia ya. Benar Mbak, benar-benar kita juga udah sangat-sangat mengurangi, balik lagi tadi ke arah green technology ya, maksudnya kita juga kalau kita bisa membuat itu lebih high tech, kenapa kita manual gitu ya. Nah, automation di sini otomatis juga akan membantu, dengan harapan kalau kita mengotomasi semua proses manual, nantinya juga akan meningkatkan yang namanya kreativitas. Ya kan, waktunya yang tadinya banyak untuk mengerjakan ini itu berkurang dengan proses otomatisasi dan akan menjadi lebih efektif untuk kita berkreasi gitu. Nah, itu adalah 5 tech trend yang ada di 2022. Sebenarnya masih banyak sekali, tapi ya 5 ini yang saya pengen bagikan dulu lah ke teman-teman gitu ya. Oke, nah next-nya saya pengen sedikit menggambarkan sebenarnya 2022 itu bagaimana sih dengan information technology industry sendiri. Ini adalah gambaran alokasi dari spending untuk information technology industry di tahun 2022 ini. Kalau teman-teman lihat cukup besar ya, di global market ataupun di US market bisa dilihat device and infrastructure ataupun IT dan business services. Terus ada emerging tech. Emerging tech ini adalah teknologi-teknologi baru, bagaimana kita berinovasi. Terus telecom services, termasuk juga software. Nah, jadi secara gambaran memang industri IT itu sangat-sangat akan berkembang ke depannya. Gitu. Termasuk kalau di Metrodata sendiri, mungkin saya mau sedikit share Mbak Wi, kami selama pandemi justru mengalami peningkatan Mbak Wi. Karena kan semakin gencar ya yang namanya digital transformation di company-company, jadi semakin banyak company yang akhirnya membutuhkan jasa kami. Gitu. Nah, ini adalah current hiring needs terkait tech job. Kenapa sih tech job itu tetap akan menjadi benefit gitu ya, pekerjaan yang menurut saya secara pengalaman itu adalah salah satu pekerjaan yang akan long term buat teman-teman jalani gitu. Nah, yang pertama pastinya karena kebutuhan untuk skill di area-area baru seperti emerging technology tadi. Jadi yang namanya teknologi baru, yang namanya teknologi sudah ada tapi dikembangkan, pasti butuh orang-orang dengan skill tertentu untuk mendukung itu. Yang kedua itu adalah expansion ataupun adding new headcount. Nah, ini juga yang terjadi di company-company terutama IT industry seperti kami Metrodata, teman-teman. Kami punya banyak sekali kebutuhan di area-area tech job itu adalah yang memang karena ekspansi atau kami menambahkan new headcount untuk mendukung proyek-proyek kami yang kami dapatkan. Jadi basically peluangnya itu sangat besar kalau teman-teman itu pengen berkarir ke arah tech job gitu. Nah, yang ketiga itu pastinya adalah replacement for workers who voluntary or involuntary left. Ya, tidak dipungkiri yang namanya company pasti juga ada replacement ya. Jadi pasti ada juga company yang mungkin mengundurkan diri karena dapat kesempatan lain di perusahaan lain. Dengan karyawan yang baru. Oke, nah,
sebenarnya apa sih in-demand tech job di 2022 gitu ya, teman-teman. Oke, saya mengambil data dari LinkedIn. Ini adalah salah satu dari LinkedIn, di mana mereka memberikan 11 in-demand tech job in 2022. Jadi ada 11 posisi, mulai dari DevOps Engineer, Cloud Architect, sampai ke Data Scientist. Nah, saya akan bahas sedikit-sedikit untuk mendapatkan gambaran supaya teman-teman dapat gambaran sebenarnya apa sih yang dikerjakan gitu ya, baik di DevOps, di Cloud, sebagai produk, ataupun sebagai data scientist. Oke? Yang pertama itu adalah DevOps. Mungkin banyak teman-teman yang juga merasa belakangan tahun ini banyak sekali posisi-posisi muncul yang namanya DevOps. Apa sih DevOps? Gitu ya, DevOps Engineer tuh ngapain? Nah, basically DevOps Engineer itu adalah mereka membantu dan juga mengawasi yang namanya development team. Mereka itu akan mengambil bagian dalam proses deployment dan juga network operation-nya. Termasuk mereka akan membantu atau responsible untuk mendesain dan juga mengupdate yang namanya deployment infrastrukturnya. Dan juga pastinya ini akan berkaitan erat bekerja bersama dengan software developers dan software engineers untuk memastikan development-nya itu sesuai dengan proses yang diharapkan dan berjalan sesuai waktu yang diharapkan juga. Nah, skills-nya kalau teman-teman ingin berkarir sebagai DevOps, apa sih yang diperlukan atau yang dibutuhkan? Yang pertama pastinya teman-teman perlu mengetahui yang namanya coding dan scripting. Lalu yang kedua pastinya mengetahui tools seperti Git and Jenkins. Git ini semacam tools untuk saling berkolaborasi ya teman-teman ya. Kalau di area engineer, di area developer, mereka tuh biasa punya satu tools, ya contoh kayak Git. Nah ini untuk mereka saling bisa saling bekerja sama tanda kutip secara digital itu di satu platform seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah pastinya skilled in Linux atau Unix System Administrator atau administration karena mereka akan berhubungan juga ke infrastrukturnya. Jadi seorang DevOps harus paham tidak cuma coding tapi juga infrastrukturnya seperti apa. Dan juga strong communication, interpersonal skill, dan tentunya deep understanding dari best practice dunia DevOps itu sendiri. Jadi teman-teman yang tertarik ke DevOps harus banyak-banyak belajar best practice-nya apa sih supaya bisa mengimplementasikan itu ke pekerjaannya. Oke. Yang kedua, Cloud Architect. Nah, ini juga di tahun lalu sebenarnya sudah booming ya teman-teman, di tahun ini pastinya akan semakin booming. Nah, main jobs dari Cloud Architect sendiri itu adalah pastinya untuk memanage dari perusahaan strategi untuk terkait cloud computing perusahaan yang akan membantu mensupport dari cloud dan juga proses adaptasinya. Jadi intinya akan bertanggung jawab terkait yang urusannya cloud computing itu sendiri. Nah, mereka akan harus secara reguler mengevaluasi aplikasi-aplikasi, hardware, dan juga software yang terkait dengan cloud. Dan juga pastinya mendevelop dan mengorganisasikan yang namanya sistem cloud itu sendiri, dan akan sangat berkaitan erat bekerja dengan IT security terkait cloud privacy. Balik lagi karena semakin cloud computing tadi di awal saya share, jadi basically pasti IT security-nya juga semakin diperlukan ya supaya data kita secure di cloud sendiri. Nah, beberapa dari skill yang mungkin akan dibutuhkan lah kalau teman-teman ingin berkarir sebagai cloud architect. Yang pertama harus paham yang namanya programming language seperti Python, Ruby, atau Elixir. Nah, terus yang kedua pastinya punya background IT engineering. Yang ketiga punya leadership skills karena kan pastinya akan memanage tadi ya, dan itu pasti berhubungan dengan banyak orang. Lalu punya yang namanya pengetahuan dan juga punya pemahaman yang cukup terkait networking, programming, dan security-nya. Jadi 3 hal yang menjadi penting gitu ya di cloud architect. Jadi ada networking, programming, dan security. Termasuk juga harus familiar dengan ITSM, scaling cloud application.
Dan yang terakhir, familiar dengan cloud services ya teman-teman ya, seperti contoh Amazon Web Service atau Google Cloud gitu. Nah, yang ketiga, kita punya namanya product manager. Nah, product manager ini sendiri itu adalah mereka yang istilahnya tanda kutip punya produknya gitu ya. Jadi di mana seorang product manager main jobs-nya adalah memastikan juga atau overseeing bahwa development dari suatu produk dari initial stage sampai ke final stage-nya itu bisa berjalan sesuai rencana. Dan pastinya juga memanage yang namanya program-program perusahaan serta mensupervise tugas-tugas dan memastikan orang-orang itu bisa bekerja sesuai tugasnya gitu ya. Jadi mereka bisa berjalan dengan baik. Nah, some skills-nya apa sih yang dibutuhkan kalau teman-teman ingin berkarir sebagai product manager? Yang pertama, pastikan juga teman-teman punya pemahaman terkait product lifestyle management. Yang kedua, paham yang namanya management tools seperti pivotal tracker. Lalu punya strong analytical skills, ini sangat dibutuhkan. Juga mampu memahami dan juga merepresentasikan apa yang dibutuhkan oleh user terkait produknya. Jadi ketika mau bikin suatu produk gitu ya, pastinya kan diharapkan produk ini bisa sesuai dengan keinginan user. Yang terakhir, visinya apa untuk produk tersebut. Jadi seorang product manager harus punya kemampuan mendefine visi dari suatu produk yang dikembangkan. Next, kita punya programmer analis. Nah, mungkin kalau programmer sudah tidak asing ya buat teman-teman, tapi di sini lebih ke programmer analis nih, yang mungkin akan booming di 2022. Jadi main jobs dari programmer analis itu sendiri adalah mendesain dan mengkode gitu ya, membuat kode suatu program baru, dan termasuk juga membuat dokumentasinya terkait proses dengan menggunakan flowchart dan diagram. Nah, beberapa skillnya pastinya kemampuan untuk bisa debug dan juga troubleshoot ya untuk terkait sistem-sistem informasi. Terus teman-teman harus paham yang namanya programming language, Java, C, C++, C Sharp, ya apapun programming language yang saat ini sedang ngetrend. Terus pastinya teman-teman berasal dari computer science background, information technology background, ataupun related field. Terus juga paham ke arah punya pemahaman dan kemampuan terkait programming, dan diharapkan untuk mereka yang bekerja sebagai programmer analis itu adalah mereka punya experience di area sistem analis dan atau di area programmer itu sendiri. Karena bisa dibilang programmer analis ini gabungan antara programmer yang selama ini diketahui dengan sistem analis. Oke. Artificial intelligence. Nah, main jobs-nya itu adalah pastinya terkait semua inisiatif AI dan mempunyai fokus dan skill di math dan statistik ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang menghitung, menganalisa terkait apa sih yang akan menjadi inisiatif di artificial intelligence. Lalu mereka akan mengenvision, terus membangun, mendeploy juga, dan tentunya mengoperasikan end-to-end dari machine learning dan juga AI pipeline atau proses dari machine learning dan artificial intelligence. Nah, some skills yang dibutuhkan tuh apa sih? Nah, ini sedikit mirip mungkin dari yang sebelumnya, arahnya lebih ke Python dan juga salah satu ada Torch ataupun skill di TensorFlow atau similar technologies ya. Ini adalah aplikasi atau tools yang digunakan untuk ke arah AI. Nah, termasuk punya pengalaman di AI, machine learning, and neural networks. Dan juga kemampuan development di REST API gitu ya. Jadi memang arahnya itu ke sana. Nah, mungkin kalau selain Tensor Workflow yang familiar mungkin di kita itu adalah seperti Cloudera, Azure, Google. Nah, itu teman-teman bisa ke arah sana untuk seorang AI arsitek. Ya, selanjutnya kita punya sistem analis. Nah, sistem analis juga akan dibutuhkan juga nih di tahun 2022 ternyata teman-teman.
di mana main job-nya pastinya mendesain teknik untuk membantu problem solving dengan menganalisa sistem IT yang ada di organisasi. Yang namanya sistem analis pasti tugasnya menganalisis sistem, gitu ya, simpelnya. Termasuk juga memperbaiki isu-isu yang terkait dengan cost effective manners. Dan juga nantinya mereka akan harus mengetes program, database, untuk memastikan program dan database itu di suatu organisasi berjalan dengan baik, termasuk juga security audits-nya, dan dokumen-dokumen terkait sistem di suatu organisasi. Skills-nya, analytical skills, data analysis, dan programming skills pastinya, dan juga skills dalam technical analysis dan project management. Nah, kemudian ada yang tidak asing juga mungkin buat teman-teman nih, network administrator. Network administrator ini mereka yang bertanggung jawab atau responsible terkait biasanya tuh urusan LAN, WAN, protokol, terus untuk software, hardware, semua yang terkait areanya network. Nah, termasuk mereka juga troubleshooting, dan juga pastinya seorang network administrator ini harus ready on call untuk situasi-situasi emergency. Jadi mereka bisa dibilang nih dedikasi tingkat tinggi nih Mbak Wi, biasanya orang-orang network admin nih ya. Nanti di tengah-tengah mungkin mereka lagi cuti pun kalau ada trouble yang butuh bantuan, mereka tetap harus on standby. Kayak gitu. Nah, skill yang diharapkan untuk seorang network administrator itu pastinya professional certification. Certification macam-macam ya teman-teman ya. Bisa ada Cisco, CCNA, dan lain sebagainya yang banyak beredar di pasaran. Terus juga ada analitik dan diagnostic skills pastinya. Terus juga knowledge terkait bisnis IT sendiri, karena tidak mungkin kalau tidak memahami bisnis flow bisa menjadi seorang network administrator ya, karena mereka harus tahu bisnisnya itu seperti apa. Terus yang terakhir, ya bisa mempresentasikan plans networking yang akan dijalankan. Oke, nah ini software engineers. Nah tadi ada analisnya, ini software engineers-nya gitu ya. Nah di software engineers pastinya mereka hampir mirip teman-teman sebenarnya, tapi di sini mereka itu lebih ngedesain, mendevelop, juga menginstal yang namanya software system. Terus mereka pastinya harus menganalisa requirement-nya seperti apa sebelum mereka membuat list ulang alias rewrite lagi kalau memang ada program yang belum benar, sampai berkomunikasi dengan programmers lain yang terkait di project itu. Lalu mereka juga harus melakukan research, mendesain, membuat program-program baru. Contoh mungkin kayak business application atau computer games dan computer operating system. Jadi tadi Mbak Uwi bilang lagi hobinya nge-game, nah itu juga yang buat itu adalah seorang software engineer teman-teman. Jadi di sanalah fungsi dari seorang software engineer. Oke, termasuk juga mengevaluasi sistem dan juga softwarenya supaya bekerja dengan baik gitu ya, dan juga existing program itu apakah perlu di-develop lagi, dikembangkan lagi, dimodifikasi supaya semakin sesuai dan semakin canggih gitu. Nah, some skill yang dibutuhkan itu adalah skill terkait computer science dan software development. Dan juga secara programming language, biasanya JavaScript, Java, Python, atau Ruby. Termasuk juga ASP.NET atau VB.NET. Nah, itu adalah skill-skill yang dibutuhkan di software engineer. Nah, ini yang tadi sedikit saya sudah singgung ketika di tech trend gitu ya. Otomatis ketika tech trendnya mengarah ke blockchain teknologi, seorang blockchain engineer itu akan sangat jadi booming lah di tahun 2022 ini. Mereka ngapain sih gitu ya? Nah, main jobs-nya itu adalah mereka seorang blockchain engineers itu harus punya solid fondasi yang solid terkait digital technologies, dan pastinya punya pemahaman awareness terkait safety protokol. Jadi tadi kan saya sekilas sudah bahas terkait blockchain teknologi, di mana kita sangat butuh
blockchain ini membantu supaya bisa tracking, supaya bisa memastikan tanda kutip lebih aman lah transaksi yang terjadi secara digital. Nah, disitulah peran seorang blockchain engineer. Mereka harus meng-create juga mengimplementasikan digital solution, terus pastinya menganalisa kebutuhan-kebutuhan dari organisasi dan meng-create solusi tersebut. Termasuk mendevelop arsitekturnya dan solusinya yang terkait dengan blockchain teknologi. Skills-nya yang dibutuhkan atau requirement-nya. Ini teman-teman mungkin tahu lah ya, ada R3 sebagai tools-nya, ada Ripple, ada juga Bitcoin. Ini kripto ya, kita ngomonginnya currency. Jadi ke arah sana. Lalu kita punya information security analyst. Ini juga salah satu yang belakangan ini semakin tren. Tadi juga di Tech Trend 2022 saya bahas bagaimana kita akan terus battle yang namanya ransomware. Nah, di sini pasti dibutuhkan information security analyst. Main job-nya yaitu melindungi gitu ya, memprotek yang namanya computers network, sistem, database, suatu perusahaan atau organisasi dari serangan-serangan cyber dan juga kebocoran data. Nah, memastikan data-data yang sensitif itu bisa terkeep dengan baik. Nah, ini biasanya banyak nih, areanya bisa bisnis, governance atau pemerintahan, teknologi, finance, energy, dan banyak macamnya. Nah, skill dan knowledge-nya yang dibutuhkan apa? Seorang security analyst pastinya perlu tahu yang namanya firewalls, routers, dan security infrastructure lainnya. Termasuk juga memahami risk management frameworks-nya. Jadi, seorang security harus menganalisa, memitigasi resiko juga. Gitu. Terus juga familiar dengan privacy laws atau hukum-hukum yang terkait keamanan data, dan juga mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Oke. Next, terakhir adalah data scientist. Nah, data scientist ini berurusannya berarti lebih banyak ke machine learning. Tadi saya juga bahas ya, jadi machine learning ke arah sana. Jadi seorang data scientist itu mereka tugasnya adalah memanage dan menganalisa jumlah data yang biasanya sangat besar dengan machine learning, AI atau artificial intelligence, dan juga predictive modeling. Jadi mereka semua akan menginterpretasikan data tersebut untuk membangun, mendapatkan strategi bisnis yang nantinya informasi itu akan mampu mendevelop solusi yang benar-benar sesuai gitu ya, sesuai berdasarkan data. Jadi nggak cuman punya strategi tapi nggak ada datanya. Jadi si data scientist ini yang memberikan data-data valid supaya bisnis ini bisa membuat strategi, bisa membuat data-driven solution untuk menghadapi tantangan-tantangan bisnis ke depannya. Nah, skill atau knowledge yang dibutuhkan pastinya linear algebra dan kalkulus. Nah, ini matematika banget nih kalau teman-teman yang suka gitu ya. Data visualization, urusannya dengan visualisasi, dengan grafik, lalu coding tetap, dan juga bagaimana data itu bisa saling dikumpulkan gitu ya. Terus machine learning dan deep learning. Dan yang terakhir ya tadi saya sebut pastinya strong dalam matematika dan teknologi. Nah, itu adalah 11 posisi atau 11 pekerjaan tech yang akan booming di 2022 in demand gitu ya. Nah, sedikit saya pengen membagikan juga ke teman-teman sebenarnya bagaimana sih caranya kita bisa menemukan dan mendapatkan gitu ya that dream tech jobs gitu. Mungkin teman-teman banyak nih yang ikut virtual career fair job street ini untuk mendapatkan pekerjaan impian gitu kan. Nah, ini beberapa saran yang bisa saya berikan sebagai mungkin bisa dibilang karena saya areanya HR, berarti saya ingin sedikit menggambarkan sebenarnya apa sih yang kami harapkan gitu ya kalau teman-teman ingin bekerja di area tech job. Oke. Yang pertama, pastikan teman-teman itu mencari sertifikasi sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kalau teman-teman tahu yang namanya perusahaan tech job, jadi semua pekerjaan teknologi
itu biasanya tuh seringkali ada tulisannya tuh teman-teman. Certified required apa gitu ya. Contoh harus certified di CCNA atau certified di Google Cloud dan lain sebagainya, atau Microsoft. Jadi benar-benar di yang namanya di I think juga nggak cuma di teknologi, di banyak perusahaan sekarang mencari yang namanya certification itu, karena memang kita berharap pastinya kan mendapatkan orang-orang atau talent terbaik lah ya untuk join ke perusahaan. Jadi certification benar-benar certification yang valid ya, tapi teman-teman bukan asal gitu ya. Maksud saya pastikan teman-teman itu mendapatkan certification yang memang relevan dengan posisi atau pekerjaan yang ingin didapatkan. Jadi supaya teman-teman juga tidak bingung ketika nanti interview ditanya ingin bekerja apa tapi sertifikasinya nggak nyambung, ibaratnya kayak gitu contoh. Dan pastikan juga benar-benar sertifikasi itu teman-teman kuasai gitu, karena tidak mungkin juga company akan menerima orang yang certified tapi ketika di interview tidak bisa menjelaskan skill yang certified tersebut gitu. Mungkin Mbak Uwi juga di JobStreet juga seperti itu ya Mbak, pasti kan kalau kita butuh orang certified kita cek lagi gitu kan certified-nya seperti apa. Nah, pasti ya Mbak. Nah, yang kedua, grow professional network. Nah, grow professional network atau event-event lain, job fair kayak yang diselenggarakan JobStreet sekarang, ataupun juga bisa melalui sosial media khusus profesional seperti LinkedIn. Nah, di sana bisa kita saling bagaimana menggrow professional network kita supaya kita sama-sama apa ya. Jadi teman-teman tuh tahu arahnya teknologi itu kemana. Mungkin dari sharing, dari baca artikel. Nah, kalau kita punya network-nya, itu akan saling mendukung. Ataupun belakangan suka ngetren juga di sosmed-sosmed tertentu tuh biasa ada grup-grup gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa ke sana gitu untuk menggrowing yang namanya professional network. Oke. Yang ketiga, dream big, start small, begin now. Saya suka bilang intinya kita harus bermimpi besar, gitu ya, benar nggak ya Mbak Uwi ya? Kita harus punya mimpi, yang besar. Tapi untuk mewujudkan mimpi itu, kita harus memulai itu dari sesuatu yang small dulu, istilahnya. Yang terutama bahkan harus dimulai. Jangan cuma mimpi aja, tapi nggak melakukan apapun. Nah, kalau kayak teman-teman sekarang nih mengikuti webinar, nantinya nge-apply, ya hopefully apply ke Metro Data gitu ya, itu adalah step begin now. Bagaimana teman-teman memulai untuk masuk ke tech job yang diharapkan itu. Nah, di mana ya pastinya, terutama kalau anak-anak fresh grade, itu juga bisa memulai. Jangan sampai anak-anak untuk teman-teman yang masih new graduates gitu ya, merasa, aduh saya pengennya passionnya di A nih, jadi saya mau nungguin pekerjaan itu aja. Jangan kayak gitu juga nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa menggali sebenarnya skill-skill apa sih yang bisa diimprove gitu ya untuk dream big-nya teman-teman sendiri. Jadi contoh misalkan mungkin teman-teman bisa ikut semacam program-program, kalau di kami ada program kayak Coding Camp, ini adalah semacam program fresh graduate untuk mengajari teman-teman yang memang tertarik ke arah programmer gitu ya, ke arah developer. Ataupun kami juga beberapa waktu lalu ada program fresh graduate untuk SAP ataupun ERP system. Nah, itu juga bisa didapatkan. Jadi mulai aja dulu istilahnya gitu. Oke. Nah, terus yang terakhir pastinya internship. Sekarang banyak sekali company-company yang membuka kesempatan internship. Bahkan pemerintah pun mendukung itu. Dan kami juga di Metro Data juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Jadi basically perbanyak yang namanya internship. Bahkan kalaupun itu di perusahaan-perusahaan yang mungkin skalanya tidak besar. Intinya asah yang namanya experience dan juga skill teman-teman, supaya nantinya teman-teman tuh siap ketika masuk ke dunia kerja.
gitu. Karena banyak sekali keuntungan yang bisa didapat dari internship. Teman-teman bisa tahu suasana kerja itu seperti apa, nantinya seperti apa. Bahkan banyak perusahaan yang mungkin akan menawarkan pekerjaan ketika teman-teman bahkan belum lulus. Itu kami lakukan juga di Metrodata, Mbak Wi. Jadi biasanya anak intern kami, kalau dirasa memang sudah sesuai dengan yang kami harapkan, itu kami akan menawarkan mereka untuk menjadi karyawan bahkan ketika mereka belum lulus. Jadi it's okay mereka masih skripsi, tapi mereka udah dapat kerja, gitu kan? Kapan lagi gitu kita bisa kerja sambil tetap menjalankan untuk dapat degree-nya, gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu lulus, sudah bisa dapat dream job-nya lah istilahnya gitu. Jadi basically 4 hal itu aja dulu teman-teman yang mungkin bisa dijalankan secara singkat gitu ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan tech job yang diharapkan. Kurang lebih itu. Kalau dari saya, Mbak Wi, semoga apa yang disampaikan, apa yang saya sharing bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima Amin. kasih. Menarik sekali tadi ya paparannya dari Mbak Olivia gitu ya. Tadi kita udah dengar nih teman-teman ya, teknologi tren di 2022, lalu ada 11 in demand tech job gitu ya di tahun 2022 ini, dan juga how to find earning dream jobs di dunia teknologi gitu ya, terutama tadi di Metrodata berarti ya Mbak Olivia ya. Mungkin saya ada pertanyaan nih Mbak Olivia gitu ya. Tadi kan Mbak Olivia mention mengenai in demand teknologi di 2022, apa bedanya dengan 2021 Mbak? Oke, kalau saya lihat sih sebenarnya sama, mirip ya Mbak Wi ya. Di 2021 kita banyak ngobrolin cloud, kita banyak ngobrolin security, kita banyak ngobrolin area-area yang software pastinya, pengembangan. Di 2022 mungkin yang baru lebih ke arah tadi blockchain teknologi. Semakin itu yang mungkin salah satu yang new gitu ya bisa dibilang. Kalau yang lainnya sih sebenarnya hampir mirip sih secara demand-nya ya kita ngomong ya. Dari tahun lalu kami di Metrodata sudah banyak mencari orang-orang machine learning, orang-orang data engineer gitu, ataupun orang-orang software engineer ya selalu gitu ya, kami selalu akan mencari istilahnya kayak gitu, ataupun orang-orang yang arahnya ke IT security. Jadi benar-benar ya memang dari awal di tahun 2020 teknologi-teknologi baru gitu terkait blockchain salah satunya. Oke, jadi yang berbeda dari 2021 mengenai blockchain ini ya Mbak Olivia ya, menarik ya Mbak. Mbak, kita ada pertanyaan nih dari peserta gitu ya. Ini ada Mbak Tia, dia seorang self-employed gitu ya. Pertanyaannya untuk Mbak Olivia, jika para job seeker tanpa background pendidikan formal IT yang ingin karir switch ke non-tech dari non-tech ke teknologi gitu ya Mbak ya, apakah dengan mengikuti sertifikasi bidang tech yang dituju sudah dianggap qualified untuk apply ke tech job vacancy Mbak Olivia? Oke, basically tergantung posisinya juga Mbak Tia ya tadi namanya ya. Oke, salam kenal Mbak Tia. Jadi basically mungkin mendapatkan sertifikasi itu one thing, tapi experience dan skill-nya juga sangat diperlukan. Kita juga tidak menutup kemungkinan ya yang namanya orang mungkin background-nya A, tapi bekerjanya melenceng ke Z gitu ya. Jadi pastikan tadi, menurut saya langkah ketiga tadi ya, tips ketiga. Jadi Mbak Tia mungkin bisa mulai aja dulu gitu ya. Jadi silakan mulai bekerja mencari satu sertifikasi, lalu intern, cari pengalamannya di tech job yang diharapkan. Saya nggak tahu nih tech jobnya apa gitu ya dari Mbak Tia, tapi mungkin bisa dimulai dengan intern, lalu nanti mulai kalau ada ikut sertifikasi terkait IT, nantinya juga mulai switching ke posisi tersebut. Nah, nantinya baru biasanya bisa masuk benar-benar ke dunia teknologi gitu. Karena ya bagaimanapun pengalaman yang paling utama sih ya Mbak Wi ya, I think ya.
Gitu. Iya. Kalau di tadi kan Mbak Olivia sudah share gitu ya 11 in demand gitu ya, tech yang mostly berhubungan dengan ICT tadi ya Mbak Olivia ya. Kalau apakah di Metro Data memang majority lowongan yang tersedia hanya di bidang teknologi seperti yang tadi dipaparkan oleh Mbak Olivia, atau ada lagi nih gitu ya selain teknologi juga ada lowongan yang di Metro Data? Oh, oke. Basically karena kami company yang cukup company yang salah satu terbesar lah ya Mbak Wi ya, dengan banyak anak perusahaan. Jadi kita punya banyak lowongan, tidak cuman yang benar-benar area teknikalnya atau tech-nya, tapi kita pasti juga punya lowongan-lowongan terkait kayak pre-sales ataupun area sales dan marketing, ataupun di area-area back office ketika memang kita sudah punya opening ya, telesales. Terus kami juga bisa jadi punya posisi-posisi yang lebih ke arah administrasi. Nah, itu biasanya kami selalu update tuh di Jobstreet gitu kan, karena kami memang salah satu bisa dibilang mungkin pelanggan setia Jobstreet gitu ya, Mbak Ui ya. Okay. Jadi kalau teman-teman pengen tahu posisi-posisi apa yang lagi buka, bisa kepoin langsung ke page Metro Data nih. Mumpung kan lagi career fair nih, jadi kan lebih mudah juga ya, kayak gitu. Jadi basically nggak cuma nggak cuma teknologi jobs-nya aja Mbak Ui. Ya basically seluruh posisi yang memang mendukung suatu perusahaan yaitu akan kami cari. Tapi ya secara jujur, secara besar pastinya ya arahnya ke teknologi itu sendiri. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan Mbak Olivia sudah share gitu ya, requirement yang dibutuhkan untuk yang 11 teknologi jobs-nya tadi gitu ya. Nah, tadi juga Mbak Olivia juga share ternyata juga ada lowongan yang non-tech nih gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin mengenai soft skill yang diharapkan dari kandidat-kandidat nanti yang akan di-hire oleh Metro Data nih, yang seperti apa sih Mbak Olivia? Oke, basically kalau kami di Metro Data simple, mungkin tadi kebanyakan hard skill. Ini Mbak Uli kan nanya berarti lebih ke soft skill ya. Yang pertama pastinya teman-teman perlu communication. Communication itu penting. Ya, di posisi apapun, walaupun tadi teman-teman kalau perhatikan, walaupun saya membahas areanya itu adalah coding banget gitu ya istilahnya, IT banget, tapi beberapa posisi itu tetap membutuhkan yang namanya communication. Bagaimana berkomunikasi dan juga teamwork itu penting. Nah, terutama ketika kalian meng-apply suatu perusahaan. Maksudnya dipanggil nih untuk interview. Salah satu skill yang diharapkan muncul itu pastinya kemampuan komunikasi. Yang kedua, ya memahami knowledge yang memang dituliskan di CV-nya, gitu ya Mbak Wi ya. Jadi kalau kita menuliskan kita mampu A, ya memang itu adalah kejujuran kita istilahnya. Jangan juga menuliskan sesuatu yang sebenarnya kita nggak paham, istilahnya seperti itu. Terus kami juga biasanya cari mereka ya yang bisa presentasi ya Mbak Wi ya, bagaimanapun untuk bisa mempresentasikan macam-macam lah. Intinya menjadi seorang yang merepresentasikan perusahaan gitu. Jadi skill yang diharapkan secara soft skill ya pasti seperti itu. Komunikasi adalah hal yang paling penting pertama. Kedua, attitude juga. Attitude jangan sampai juga ya seringkali kami itu mendapatkan kandidat yang sebenarnya secara hard skill bagus, baik, tapi attitude-nya dirasa kurang gitu, Mbak Ui. Kan sayang ya, sebenarnya teman-teman ini udah punya udah punya pegangan nih, punya skill yang mumpuni, tapi gagal amit-amit gitu ya, gagal karena dirasa attitude-nya kurang. Hal simpel lah, kalau janjian interview jam 9, ya muncullah jam 9 kurang 5 lah setidaknya gitu ya. Ataupun bagaimana cara berkomunikasi ketika ditanya, bagaimana gestur bahasa tubuh, walaupun kita virtual seperti sekarang nih, kayak saya sama Mbak Wi, bagaimanapun kita juga perlu saling menatap gitu ya Mbak Wi ya, ataupun senyum, ataupun ya bersikap yang selayaknya lah gitu. Jadi benar-benar di sana yang kami lihat sih, salah satunya Mbak Wi.
Gitu. Oke, jadi skill komunikasi penting gitu ya Mbak Olivia, integrasi, integrity iya, ya, betul. integritas itu penting gitu ya. Jangan dia tulis di CV ternyata nggak bisa gitu ya skill itu ya Mbak Olivia. Betul, Lalu Mbak. ada skill presentation juga gitu ya, dan attitude nih yang paling penting memang ya Mbak Olivia ya. Iya. Oke, Mbak, kita ada pertanyaan lagi nih gitu ya dari Mbak Nisa, dia seorang fresh grad nih. Pertanyaan untuk Mbak Olivia adalah tips untuk seorang fresh grad tapi tidak punya sertifikasi dan pengalaman, bagaimana caranya supaya diterima di sebuah perusahaan dan bagian apa yang cocok supaya bisa diterima dan tips saat wawancara dari HR user nih, Mbak Olivia. Oke, ini saya harus tahu nih Mbak Nisa background-nya apa dulu. Karena saya bingung ya Mbak Ui ya kalau saya ditanya posisi apa yang sesuai tapi kita nggak dapat background-nya ya. Tapi basically gini sih Mbak Nisa. Mungkin bisa digali dulu dari Mbak Nisanya sendiri ini teknik telekomunikasi. Oke, thank you Mbak Nisa udah dijawab. Jadi basically Mbak Nisa arahnya mau kemana? Ingin jadi apanya dulu itu datang dari diri sendiri. I think kita tidak bisa balik lagi kita perlu tahu passion kita. Kemana sih kita menuju ketika kita mau bekerja. Contoh saya memang suka ke dunia yang arahnya ke human resources. Lalu saya lebih suka ketemu banyak orang. Jadi saya ambil arahnya ke rekrutmen, branding, partnership, ya urusannya semua ketemu orang gitu ya. Jadi Mbak Nisa perlu bertanya dulu lah ke diri sendiri, apa yang ingin dijalankan. Apakah Mbak Nisa tertarik ke pekerjaan yang lebih administratif misalnya? Sales misal atau apa. Nah dari situ barulah diasah skillnya gitu. Mungkin sekarang Mbak Nisa belum punya sertifikasi, mungkin Mbak Nisa belum punya pengalaman. Nah itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tadi kalau di presentasi saya start small gitu ya, mungkin nggak harus punya patokan saya mau langsung ke satu perusahaan yang besar gitu istilahnya. Kita bisa mulai dari perusahaan-perusahaan yang kecil untuk membangun kita punya istilahnya pengalaman supaya kita punya base. Nah nanti kalau sudah bekerja pastinya ketika ingin berpindah perusahaan itu akan jadi modal. Pekerjaan sebelumnya, misalkan Mbak Nisa di pekerjaan sebelumnya adalah sales di perusahaan A yang mungkin tidak terlalu besar. Tapi ketika nanti sudah mencoba melamar ke perusahaan lain, itu akan menjadi modal karena sudah punya pengalaman sebagai sales walaupun belum punya mungkin certified tertentu tentang dunia sales itu sendiri. Contoh atau tadinya sales properti mau beralih ke sales IT. Nah itu tetap walaupun mungkin akan butuh effort, tapi itu akan diperhitungkan lah bahwa Mbak Nisa pernah ada sebagai seorang sales. Jadi benar-benar arahnya ke sana sih. Kalau ditanya gimana cara lulus interview user, balik lagi Mbak Nisa, ini posisi apa yang dicari dan bagaimana Mbak Nisa bisa mengkomunikasikan atau tanda kutip menjual diri gitu ya terkait apa yang menjadi nilai plus dari Mbak Nisa ketika melamar pekerjaan tersebut. Bagaimana meyakinkan, contoh saya mau apply ke timnya Mbak Uwi, gimana saya meyakinkan Mbak Uwi bahwa saya adalah orang yang tepat untuk posisi tersebut. Nah, jatuhnya lebih ke arah sana. Ketika itu sudah bisa dibangun dengan attitude dan juga komunikasi yang baik tadi, pastinya itu akan menjadi nilai positif ketika proses interview atau proses rekrutmen itu berlangsung. Kurang lebih gitu sih Mbak Uwi. Semoga menjawab ya Mbak Nisa. Mbak Olivia, nih kita ada satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita berakhir sesi kita sore ini gitu ya. Ada dari Mbak Murni Nurani dari Uniga. Selamat sore Mbak Olivia, bagaimana tipsnya supaya dapat dipanggil interview saat kita apply job, Mbak Olivia nih? Oke, caranya pertama pastikan CV yang dibuat itu mudah dibaca, gitu teman-teman. Jadi pasti banyak lah webinar ataupun YouTube ataupun di
Instagram, I think banyak sudah tersebar bagaimana cara membuat CV yang baik. Nah, dari situ bisa teman-teman pelajari juga. Tapi ya balik lagi, integritasnya tetap ada. Jadi jangan melebih-lebihkan juga. Bahwa kejujuran itu penting gitu ya ketika membuat suatu CV. Pastikan CV itu mudah dibaca, informasinya lengkap, details, dan details dalam arti bukan berarti harus details dari A sampai Z dijabarkan, enggak, tapi lebih menggambarkan sebenarnya arahnya CV ini mau kemana. Kalau arahnya sebagai contoh desainer grafis, wah itu dilampirkan portofolionya pasti akan lebih menarik. Tapi kalau kamu apply untuk administrasi atau sales, ya itu akan berbeda lagi. Jadi template itu juga penting, termasuk penulisan-penulisan di dalamnya. Contoh, saya kasih sedikit tips lah, contoh, kami tuh kadang dapat CV yang namanya nggak bisa dicari, Mbak Wi. Ketika kita buka CV-nya, namanya itu tidak eye-catching, karena ternyata namanya ada di bawah. Nah, jangan dilakuin teman-teman. Posisikan nama itu ada di atas supaya kita gampang untuk tahu sebenarnya siapa yang kita lagi buka nih CV-nya. Terus kontaknya di mana, nomor handphone, email, pastikan dua ini aktif dan mudah dihubungi. Gitu. Jangan sampai nomornya beda-beda nih. Kadang kita hubungin nomornya ternyata nggak aktif. Nah, itu kan juga sayang. Jadi jangan sampai nomor yang dihubungi itu susah. Bisa jadi mungkin dipanggil. Mbak Murninya dipanggil nih, tapi mungkin karena nomornya nggak aktif, jadi ya sudah terlewati dulu lah gitu. Karena kan yang namanya rekrutmen pasti punya banyak CV yang harus mereka jadwalkan juga. Termasuk ya apply-lah ke posisi-posisi yang memang dirasa sesuai untuk teman-teman. Jadi jangan semua posisi juga di-apply karena saking bingungnya. That's why saya bilang tanya diri sendiri dulu mau kemana, supaya nanti bisa jualan gitu ya. Karena kalau ditanya, misalkan nih kita interview, kita dapat kandidat ditanya kamu ingin bekerja pekerjaan seperti apa? Terserah Bu atau bebas Mbak. Kita juga bingung gitu ya Mbak Wi, ya gimana sih kita akan menempatkan dia nih? Kalau dia sendiri belum tahu apa yang dia inginkan, gitu, apa yang pengen dia raih. Nah, jadi pastikan itu termasuk bagaimana teman-teman mengirimkan email. Ya, pastikan kalau mengirimkan email itu clear, attachment di-attach dengan subjek yang jelas, subjek emailnya jelas. Misalkan Mbak Murni ya tadi, misalkan Mbak Murni mau apply sebagai sales, ya tulis saja application for sales, terus namanya Mbak Murni. Lalu di body email bisa dituliskan ya lebih ke menyapa, terus menyampaikan keinginannya apa. Cukup nggak perlu bikin esai juga, tapi setidaknya beritahukan keinginannya apa, termasuk ya CV-nya itu benar-benar sesuai. Gitu. Nah, terus karena kadang-kadang Mbak Uwi, kita suka menemukan orang kirim CV tidak ada isinya, tidak ada judul. Nah, kita juga bingung ya. Itu kan apa ya, tidak representatif lah teman-teman. Dengan CV yang segitu banyak, kami pasti lebih tertarik untuk mencari CV-CV yang memang menarik gitu ya untuk dibaca. Istilahnya seperti itu. Nah, jadi pastikan teman-teman ya menuliskan apa yang seperlunya, terus di emailnya, body emailnya dituliskan dengan benar. Jangan tulis message yang harusnya di body email ditulis di subjek. Mabok nanti ya, kami yang baca juga. Karena subjek itu kan pendek ya. Kami pernah nemu kandidat apply, tapi posisi body emailnya itu ada di subjek semua, dan itu sungguh-sungguh tidak enak dilihat lah, tanda kutip gitu. Dipastikan tata cara melamarnya juga disesuaikan dengan cara yang baik, bahasanya juga menggunakan bahasa yang sopan ketika mengirimkan lamaran, dan pastikan juga ya posisinya itu memang sesuai dengan apa yang Mbak Murni inginkan. Jadi jangan semua di-apply lah istilahnya. Gitu.
Oke, jadi tadi ya Mbak Olivia ya CV-nya harus jelas dan lengkap gitu ya, dan tadi jujur gitu ya kalau ada skill A yang beneran skill A gitu ya Mbak Olivia ya. Lalu juga jelas posisi apa yang ingin di-apply gitu. Mungkin kalau apply-nya lewat Jobstreet udah lebih gampang sih Mbak Olivia, nggak via email lagi, kita tinggal klik gitu kan, klik Benar, aja Mbak. profilnya Jobstreet gitu ya. Jadi mungkin pihak Metrodata juga nggak pusing-pusing gitu ya terima email nggak jelas gitu ya Mbak Olivia. Itu ya Benar-benar. mungkin yang penting untuk diperhatikan ketika kita mau apply lowongan gitu ya, terutama di bidang digital teknologi tadi ya Mbak Olivia. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih Mbak Olivia gitu ya sharingnya sore ini, menarik Ya, banget Mbak gitu Adi. ya, kita udah panjang lebar membahas gitu ya lowongan yang ada atau pekerjaan-pekerjaan dan lowongan yang ada di digital teknologi gitu ya Mbak Olivia. Karena kita sudah sampai di penghujung acara, jadi kita akan foto dulu gitu ya dengan semua peserta. Kalau boleh teman-teman peserta silakan dibuka videonya supaya kita bisa foto bareng gitu ya. Saya kenal juga ya Mbak Wi ya, yang udah dengerin siapa aja gitu ya. Yang ganteng yang Yes. cantik. Mari teman-teman kita buka dulu videonya untuk foto bareng bersama pembicara Olivia dan juga moderator Mbak Uwi. Mari. Oke, bertemu terus nih. Kita akan foto 2 sesi ya. Satu pertama kali formal, kedua informal atau gaya bebas. Ya, kayaknya ini. Oke, ya kayaknya udah cukup. Ya, satu. Oh, masih ada lagi nih. Oh, bertambah terus nih. Oke, ya. Saya mulai ya Mbak ya. 1, 2, 3. Ya, pose kedua, gaya bebas. Mari teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih Mbak Wi, Mbak Olivia, silakan. Terima kasih ya teman-teman semua atas kehadirannya siang ini di acara webinar kita gitu ya. Mungkin bisa dilihat lagi kita masih ada webinar di besok hari terakhir gitu ya. Dan juga terima kasih Mbak Olivia sebagai narasumber kita sore ini yang udah share gitu ya mengenai seluk-beluk tech jobs di Indonesia dan di Metrodata. Terima kasih juga kepada pihak panitia ya untuk sesi webinarnya sore ini. Semoga sesi kita hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan mohon maaf kalau ada salah ya teman-teman ya. Selamat sore. Bye. Terima kasih Mbak Wi, terima kasih tim Jobstreet. Terima kasih teman-teman, selamat sore.